Kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami kasihnya. Apalagi kalau kita memperkatakan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan firman, dan jiwa kita akan sehat karena mental, perasaan, kehendak, dan pikiran kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Sama-sama berkata, kami datang Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, katakan kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Sekali lagi ku datang dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Sujud menyembah-Mu. Mari angkat tanganmu, angkat suaramu. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi. Kudus, Kuduslah, Kau Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi. Sekali lagi katakan kudus, Kuduslah, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi Amsal 28 ayat 14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka.
Dalam 1 Samuel pasal yang ke-8, orang Israel menghendaki seorang raja ketika anak-anak Nabi Samuel tidak menjadi hakim yang baik, maka orang Israel meminta raja menggantikan Samuel. Kemudian Saul diangkat menjadi raja, dan pada 1 Samuel pasal yang ke-12, Samuel minta diri dari bangsa itu. Kali ini kita akan belajar satu bangsa yang dipimpin oleh Samuel, Nabi Samuel. Bangsa Israel dipimpin oleh Nabi Samuel. Maka segala sesuatu yang terjadi, pertimbangan rohani, pertimbangan spiritual adalah yang paling utama. Kemudian baru pertimbangan yang lain, pertimbangan secara politik, pertimbangan secara material, pertimbangan secara keseluruhan, itu berikutnya. Tetapi yang pertama, pertimbangan Tuhan yang utama. Lalu kemudian ketika bangsa Israel meminta akan raja, seperti akan bangsa-bangsa lain yang punya raja, apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah pergeseran prioritas, bahwa kalau dipimpin oleh Nabi Samuel, maka dia adalah seorang nabi yang menjadi juru bicara Tuhan. Nabi Samuel juga menyampaikan apa yang disampaikan oleh orang-orang Israel kepada Tuhan. Nabi Samuel juga mengatur akan segala sesuatu dengan hikmat Tuhan. Lalu apa jadinya ketika satu bangsa yang tadinya dipimpin oleh seorang nabi, di mana hal spiritual, hal yang pertama dilakukan, kemudian diubah menjadi seorang raja, di mana pertimbangannya pasti bukan spiritual yang pertama. Mungkin hal yang material, mungkin tentang hubungan dengan bangsa lain, mungkin tentang perkataan para tua-tua. Sesuatu yang sangat berbeda. Dan kita akan belajar ketika Samuel minta diri kepada bangsa Israel dari 1 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 sampai yang ke-15. Tetapi ketika kamu melihat bahwa Nahas, raja Bani Amon mendatangi kamu, maka kamu berkata kepadaku, tidak, seorang raja harus memerintah kami, padahal Tuhan Allahmu adalah rajamu. Maka sebab itu lihat, itu raja yang telah kamu pilih, yang telah kamu minta, sesungguhnya Tuhan telah mengangkat raja atasmu. Asal saja kamu takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya, dan tidak menentang titah Tuhan, dan baik kamu maupun raja yang akan memerintah kamu itu mengikuti Tuhan Allahmu. Berhenti di ayat yang ke-14. Samuel mengatakan kepada bangsa Israel, kamu melihat Nahas raja Bani Amon mendatangi kamu, maka kamu berkata, tidak, seorang raja harus memerintah kami, padahal Tuhan Allahmu adalah rajamu. Dikatakan, padahal Tuhan Allahmu adalah rajamu. Tetapi bangsa Israel dikelilingi juga oleh bangsa-bangsa yang lain. Mereka membandingkan satu sosok yang mereka bisa lihat, raja. Sementara selama itu, selama puluhan tahun, lalu dibandingkan antara orang lain punya raja, aku punya nabi, dan aku punya Tuhan. Sampai dengan hari ini Tuhan luar biasa, Tuhan luar biasa, Tuhan luar biasa menolong kami, membela kami, memberi makan kami, semua hal dicukupi. Sampai kemudian kekecewaan kepada manusia yang bernama anak-anaknya Samuel, Yoel, Abia, mengecewakan bangsa Israel.
mengecewakan bangsa Israel. Kekecewaan mereka itulah yang kemudian mereka meminta kepada Samuel, berikan kami raja. Kami mau diperintah oleh raja. Perhatikan, pergeseran sesuatu yang benar, sesuatu yang rohani terjadi karena kekecewaan kepada manusianya. Kekecewaan kepada manusianya. Tapi luar biasanya Tuhan mengabulkan permintaan orang Israel. Dan Samuel katakan, maka sebab itu lihat, itu raja yang telah kamu pilih, yang kamu minta. Sesungguhnya Tuhan telah mengangkat raja atasmu. Bagaimana saya bisa melihat bahwa Tuhan itu luar biasa? Rendah hati, saudara. Rendah hati. Posisinya dia adalah pemimpin umat, pemimpin bangsa Israel. Kemudian ketika mereka meminta perantara dan adalah raja, dia mengizinkannya. Tetapi Samuel katakan, ayat yang ke-14 dikatakan begini. Asal saja kamu takut akan Tuhan. Kamu boleh minta seorang raja, tapi kamu harus takut akan Tuhan. Yaitu Tuhan dari semua kita, termasuk rajamu dan engkau bangsa Israel. Di atasnya adalah Tuhan, yang sebelumnya adalah rajamu. Berikutnya, beribadahlah kepadanya. Ambil waktu demi waktu, setiap pengajarannya Musa, setiap perayaan, setiap bagian, beribadahlah kepada Tuhan. Engkau boleh punya pemimpin, engkau boleh punya raja, tetapi ibadah tetap kepada Tuhan. Mendengarkan firman-Nya dan tidak menentang titah Tuhan. Perhatikan, mendengarkan firman-Nya. Firman apa? Firman Tuhan. Waktu itu adalah Taurat mereka. Jadi engkau harus beribadah, lalu engkau harus mendengarkan Taurat Tuhan. Dan jangan menentang, jangan melawan. Walaupun engkau punya raja, engkau perhatikan, engkau harus lebih tunduk kepada Tuhan. Baik kamu maupun raja yang akan memerintah kamu itu mengikuti Tuhan Allahmu. Ditekankan sekali lagi. Rajamu itu harus takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya dan tidak menentang titah Tuhan. Demikian juga kamu. Sudah perhatikan? Samuel memberikan tuntunan kepada bangsa ini. Baik, engkau meminta akan raja yang memimpin kamu. Tapi ingat, dari awal aku memimpin kamu secara spiritual, secara rohani, mencari kehendak Tuhan langsung. Tetapi karena sekarang ada raja, baiklah, mari tetap takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya dan tidak menentang titahnya. Baik kamu ataupun raja yang kamu pilih, semuanya. Sudah perhatikan? Belajar apa dari kisah ini? Ketika kepemimpinan rohani dianggap tidak memberikan jawaban, kemudian kita mencari-cari dalam tanda petik hikmat dari orang. Orang tersebut bisa menyampaikan apa yang Tuhan inginkan. Tetapi orang tersebut juga bisa menyelewengkan akan kekuasaan, akan wewenangnya sebagai pemimpin. Karena itu, pemimpinmu, rajamu, harus tetap takut akan Tuhan. Harus beribadah kepada Tuhan. Harus mendengarkan firman dan tidak menentang. Perhatikan, bagian ini tidak bisa ditawar. Baik, raja engkau tawar, tapi bagian ini tidak bisa ditawar. Ayat yang ke-15. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan firman Tuhan dan kamu menentang titah Tuhan, maka tangan Tuhan akan melawan kamu dan melawan rajamu. Keadilan Tuhan. Sekali lagi keadilan Tuhan.
Kalau kamu tidak mendengarkan firman Tuhan dan kamu menentang titah Tuhan, maka tangan Tuhan akan melawan kamu dan melawan rajamu. Sudah perhatikan, ini buat saya konsekuensinya. Engkau mesti takut akan Tuhan, engkau mesti beribadah kepada Tuhan, engkau mesti mendengarkan firman Tuhan, engkau jangan menentang titah Tuhan. Itulah takut akan Tuhan. Tapi kalau engkau tidak takut akan Tuhan, tangan Tuhan akan melawan kamu dan melawan rajamu. Mari hadapkan hidup kita ke Tuhan. Mari takut akan Tuhan. Supaya tangan Tuhan tidak melawan kita. Tangan Tuhan tidak melawan kita sebagai pemimpin. Dan biarkan pemimpin, biarkan raja dan umat tetap takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya, dan tidak menentang titah Tuhan. Saudaraku, mari takut akan Tuhan. Itu pilihan yang terbaik. Kalau hati dan pikiran kita penuh dengan beban masalah dan keinginan, maka masalah dan keinginan ini yang lebih kuat berbicara kepada kita. Berbeda kalau hati kita tenang, pikiran kita teduh, dan keinginan tidak mengendalikan kita. Maka keadaan ini akan membuat kita mudah mendengar suara Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, buatlah hatiku selalu melekat kepadamu. Tuhan Yesus, Engkau gembalaku yang baik. Hidupku ini milik-Mu ya Tuhan. Bawalah aku menjalani hidup dalam rencana-Mu. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.